Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana min ju' wa amanana min khawf. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman dan kenikmatan sehat sehingga kita bisa melangkah ke masjid ini untuk mendapatkan kemuliaan pagi hari, yaitu sholat subuh berjamaah, mendapatkan keberkahan pagi hari, al-barakah fi bukuriha, keberkahan itu ada di pagi hari. Jemaah sekalian, bahwasanya ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk beramal, kemauan untuk beribadah, itu adalah suatu nikmat yang sangat mahal yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Tidak seperti nikmat sehat, nikmat misalnya penglihatan, pendengaran Allah berikan kepada makhluknya dengan tanpa pilih kasih, tanpa seleksi. Allah berikan begitu aja, siapapun dikasih. Tidak peduli dia sholat apa enggak sholat, baik apa enggak baik, Allah berikan. Tapi kenikmatan iman, kemauan untuk beramal tidak diberikan kepada semua orang, dipilih oleh Allah. Summa awrathnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Aku wariskan Quran ini kepada hamba-hambaku yang aku pilih, kata Allah, yang kami pilih. Tidak semua. Kalau kita lihat misalnya orang yang mau mengamalkan, orang yang mau mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah tidak banyak. Tidak banyak. Allah pilih, Allah berikan kemauan tersebut terhadap orang-orang yang Allah inginkan kebaikannya. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan atasnya, maka difahamkan dia kepada agama. Di antara kefahaman itu adalah kemauan mau melakukan atau beramal saleh, beramal baik. Jadi kita bisa lihat orang yang punya harta banyak, tapi yang mau berinfak, yang mau berzakat, yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak semua, tidak banyak. Allah pilih hamba-hambanya, diberinya kemauan itu, diberinya tafaqquh fid din, kefahaman dalam agama. Sama dengan orang yang sehat, orang yang bangun pagi ini kira-kira banyak apa? Yang udah bangun? Banyak ya. Tapi yang berangkat ke masjid tidak semua. Dipilih oleh Allah mana-mana yang diberi kefahaman. Kalau kita lihat misalnya lah, orang-orang yang berangkat kerja hari biasa misalnya, saya pernah lihat tuh hari biasa di jembatan UI itu menjelang subuh itu udah panjang mobil lewat. Berarti dia luar biasa semangat untuk apa? Bekerjanya ini. Subuh-subuh sudah. Mungkin kalau hari biasa nih jam segini luar biasa di jalanannya. Tetapi yang difahamkan untuk mencari kemuliaan akhirat tidak semua. Padahal sholat subuh berjamaah ini yang didahului dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah tadi.
Sholat subuhnya sama dengan sholat sunnah satu malam. Ini memang berat untuk sebahagian orang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling berat melakukan sholat subuh berjamaah itu orang-orang munafik. Maka sebagian ulama mengatakan kalau seorang dengan mudah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka hendaknya dia khawatir jangan-jangan di hatinya itu banyak sifat apa? Munafik. Sifat munafik. Karena di zaman Nabi yang paling berat melakukan sholat subuh itu orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat maghrib banyak Pak di belakang Rasulullah. Tapi kalau sholat subuh mereka terlelap tidur. Mereka enggak ke masjid. Nah, maka berbahagialah jemaah sekalian kita yang bisa bangun subuh kemudian dihantar oleh Allah ke masjid. Ini satu kemuliaan, satu nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada banyak orang, tidak diberikan kepada semua orang. Allah pilih-pilih para hambanya, seperti tadi katakan tsumma awrathnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Jemaah sekalian, pagi ini kita akan bahas tentang urgensi memahami hukum waris. Kenapa kita perlu membahas ini jemaah sekalian? Islam sebagai agama yang syamil, yang kamil, agama yang sempurna, yang meliputi segala aspek kehidupan, di mana sumuliyatul Islam atau kesempurnaan Islam tersebut termasuk di dalamnya membahas masalah waris. Tidak ada satu agama di dunia ini yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya mungkin secara makro barangkali dia berbicara tentang moral, moral secara makro. Tapi untuk secara detail itu tidak ada satu agama pun di dunia ini yang seperti Islam, sampai hal-hal yang sekecil apapun itu diatur oleh Islam. Sampai misalnya makan saja ada teladan dari Rasul, masuk kamar mandi dan segala macam. Nah, bagaimana dengan waris ini jemaah sekalian? Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah awal ayat pertama itu Allah katakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan akan kesalahan. Kitab Quran ini 100% benar. Walaupun mungkin ada hal yang tidak berkenan di hati manusia karena syahwat nafsunya, kerakusannya, ketamaannya, mungkin dia enggak setuju hatinya dengan beberapa hukum Quran. Tapi Allah katakan la raiba, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah juga yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penerang atas petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Jadi Quran ini menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jemaah sekalian, artinya adanya Quran itu bukan sekedar yang kita baca saja secara tilawah. Secara tilawah membaca Quran adalah ibadah. Tetapi Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca. Quran selain dibaca, yang lebih penting lagi adalah diamalkan, jemaah sekalian. Nah, salah satu hukum-hukum Quran yang mulai banyak tidak diamalkan itu adalah hukum waris. Ada sebagian ulama mengatakan
ilmu yang kemungkinan besar ya hilang lebih cepat daripada ilmu-ilmu lainnya adalah ilmu waris. Nah, kita juga melihat hukum waris ini kadang disepelekan. Padahal hukum waris ini jamaah sekalian, hukum yang diterangkan secara detail dalam Quran. Ada bagian-bagian yang Allah terangkan secara lebih rinci. Kalau sholat saja, sholat itu Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tapi Allah tidak menerangkan rinciannya. Tidak menerangkan misalnya sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4, enggak menerangkan. Tidak juga menerangkan bacaan-bacaannya secara global. Tetapi waris ini diterangkan bagian-bagiannya. Misalnya dzil dzakari mithlu hadzil unthayain. Misalnya bagi ibu, bagi istri berapa, ibu berapa, ini lebih jelas. Akan tetapi ya mas sekalian, ketika kita melihat sholat dan hukum waris ini ya, tentu sholat lebih kita utamakan. Tapi sesungguhnya hukum waris itu bagian daripada hukum-hukum yang seharusnya juga kita amalkan. Raja mas sekalian, ada satu contoh kecil teman-teman. Di zaman Nabi itu ada permasalahan antara orang Ansor dan orang Muhajir, sahabat Nabi, dua-dua sahabat semua. Permasalahan apa? Permasalahan aliran air yang mengalir ke kebun mereka. Jadi kata yang satu, ini harusnya ke sini, kata mereka ini harusnya ke sini. Ada inilah konflik air ya. Bukan konflik perbatasan. Ada sekarang lagi konflik perbatasan. Konflik air. Akhirnya kalau gitu kita datangnya kepada Nabi, lapor kepada Nabi gimana nih sebaiknya. Akhirnya sampai kepada Nabi, Nabi memberikan solusi. Begini kurang lebih. Tapi di antara yang hadir tadi, yang mengadu tadi, ada yang tidak puas, tidak ridha dengan keputusan Nabi. Ini asbab nuzul dari ayat An-Nisa 65. Walaupun ada juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan asbab nuzulnya lain lagi, tapi salah satunya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, asbab nuzulnya ini yaitu adanya konflik antara seorang muhajir dan ansar masalah aliran air yang mengalir kebun mereka. Akhirnya Nabi berikan keputusan seperti ini aja. Nah, di antara dua orang ini ada yang enggak serak gitu dengan keputusan Nabi. Akhirnya apa jemaah sekalian? Turunlah ayat tadi An-Nisa ayat 65 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kurang lebih artinya fala wa rabbika la yu'minun, maka sungguh tidak beriman mereka dengan iman yang sempurna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim tentang apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian dalam diri mereka tidak ada keberatan terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang baik. Jadi jemaah sekalian, di ayat ini perkara air saja itu Rasulullah ya, oleh Allah dikatakan engkau menjadi hakim. Kalau mereka enggak setuju dengan ya apa yang engkau putuskan, fala rabbika la yu'minun, mereka bukan termasuk orang yang beriman. Jemaah sekalian, jadi masalah duniawi, air itu kan masalah duniawi mengalir ke, itu juga kita diperintahkan merujuk
kepada hukum yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, tidak bisa kita bertahkim secara langsung. Maka kemana kita bertahkim? Kita bertahkim kepada syariat Islam yang sudah disusun oleh para sudah disusun oleh para mujtahidnya. Sebagai hukum waris nih sudah disusun dengan mudahnya. Apalagi sekarang ada itu aplikasi apa? Saya lihat semalam aplikasi waris ternyata banyak sekali. Pak Karama, banyak sekali yang bikin aplikasi itu. Waduh, nggak susah tinggal masukin apa masalahnya kan. Nah jemaah sekalian, dari ayat tadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita keberatan dengan hukum Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu iman kita diragukan. Makanya mas sekalian, yang pertama ada dalam diri kita adalah kita ridho kepada hukum Allah. Terutama sekali hukum yang berkaitan dengan kepentingan dunia kita. Yang saya katakan tadi kan dua orang masalah air, itu kan kepentingan dunia kan. Ini ya asbab nuzulnya itu. Nah, kadang-kadang kalau kepentingan dunia ini agak berat mengamalkan, karena ada manfaat dunia. Sama dengan warisan, juga ada kepentingan dunia. Bagian ini sekian, bagian ini sekian, bagian istri sekian. Kadang-kadang hati terasa berat karena bagian saya lebih kecil daripada yang lain, misalnya seperti itu ya. Karena ada manfaat dunia yang terlihat. Nah, ketika kita nggak ikhlas menerima itu, maka ya tadi seperti dua orang tadi yang mengeduh Rasulullah, turun ayat yang menegur mereka. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka sungguh mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hukum hakim di dalam perkara yang mereka selisihkan. Hadirin sekalian. Jadi penting untuk kita mengetahui hukum waris ini. Yang pertama, dalam rangka kita bertahkim dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah. Yang pertama. Yang kedua, agar ahlu waris atau orang-orang yang menerima warisan itu mengetahui hak-haknya. Hak-haknya itu tahu, oh hak saya sekian, hak dia sekian, secara hukum Islam. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari konflik berkepanjangan. Nah, ini penting jamaah sekalian ya. Jadi yang pertama, kenapa kita penting untuk memahami hukum waris? Yang pertama adalah untuk bertahkim. Semangat kita itu hendaknya tumbuh untuk bertahkim dengan hukum Allah. Karena hukum waris di Indonesia ada dua, ada hukum waris secara agama, ada tiga malah, secara agama, secara adat, dan secara satu lagi KUHP. Secara apa? KUHP itu kan apa ya? Kitab KUHP. Hukum perdata ya? Kitab undang-undang ya? Jadi jemaah sekalian, yang pertama kan secara agama, secara Islam ya, secara Quran dan hadis. Yang kedua adat, ada juga hukum waris adat. Saya pernah tinggal di satu daerah, Pak Robi, yang hukum warisnya itu menggunakan hukum waris adat. Ya orang Islam juga Pak, komunitas Muslim, masyarakat Muslim, tapi dia hukum warisnya menggunakan hukum waris adat. Salah satu yang saya tahu adalah kalau di daerah tersebut bapaknya meninggal,
maka yang mempunyai kekuasaan untuk membagi waris itu adalah anak laki-laki tertua. Jadi anak laki-laki tertua itu yang berhak dia membagi-bagi waris itu. Dan wanita tidak dapat bagian. Saudara perempuan itu nggak dapat bagian. Nah ini kan hukum adat jadi diskriminatif ya. Wanita nggak dapat. Tapi ini dilakukan oleh masyarakat tersebut, walaupun mereka Islam gitu. Ya. Nah ini nggak tahu juga kenapa di situ tidak diterangkan oleh para kiai ya. Karena turun temurun begitulah, turun temurun. Gitu. Jadi kadang-kadang adat itu lebih diunggulkan daripada syariat. Kadang-kadang orang lebih takut meninggalkan adat daripada meninggalkan syariat. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena kalau meninggalkan adat itu ada hukum sosialnya gitu. Takut ini, takut itu. Nah ini terjadi Pak. Jadi hukum waris adat yang dipraktekkan. Ada juga orang lebih cenderung pada hukum waris KUHP. Hukum waris KUHP. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, jamaah sekalian? Nah ini penting untuk kita belajar waris ini supaya kita tahu bahwa ternyata Islam ini mengatur segala kehidupan dan ada konsekuensinya jamaah sekalian. Konsekuensi terhadap orang yang tidak mengamalkan hukum waris. Satu contoh aja. Kalau ada tanah ya anggaplah tanah harusnya dibagi kepada si A sekian, si B sekian misalnya. Ternyata si A itu mengambil jatahnya si B. Harusnya si B itu dapat 200 meter. Dikasih cuma 180 meter misalnya nih, contoh ya, oleh si A ini. Dengan semena-mena. Ini berat nanti Pak. Kata Rasulullah ya, man adlama qadra shibrin minal ard tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Siapa yang mengambil hak atau zalim dengan mengambil hak orang lain sejengkal tanah, maka kelak di hari kiamat akan dibebankan, dipikulkan kepada dia 7 petala bumi. Sejengkal tanah gatar shibrin. Ini Rasulullah mengambil sejengkal tanah ini kalau 7 petala bumi, artinya sejengkal 1 meter aja. 7 petala bumi itu dari lapisan bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga sampai 7 lapis itu berapa ton itu. Alangkah beratnya orang yang mengambil hak orang lain. Nah, begitu juga dalam hal waris ini misalnya. Harusnya adiknya dapat tadi ya 200 meter kok cuma dapat 180. Nah ini 20 meter ini berat Pak. 7 petala bumi ya. Maka di antara diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr itu wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Engkau makan harta waris dengan mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Tidak sedikit Pak konflik yang disebabkan oleh masalah apa? Warisan. Persaudaraan bisa pecah, permusuhan bisa terjadi antara adik kakak karena tadi tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Makanya Mas kalian, yang pertama niat kita belajar waris itu tadi berhukum dan hukum Allah. Kedua adalah untuk mengetahui hak masing-masing. Hak wanita sekian, hak pria sekian. Dan yang ketiga untuk menghindari apa? Konflik berkepanjangan. Jamaah sekalian, mari coba kita lihat kenyataan yang terjadi, yang seringkali ada dalam masyarakat kita dikarenakan ketidakfahaman atau ketidakmauan terhadap hukum waris ini. Ada yang tidak paham, bukan dia nggak mau, dia tidak paham. Oh ternyata Islam mengatur seperti itu. Karena tidak paham itu, akhirnya dia terjadilah konflik. Maka ini penting para ustadz atau para ulama ya
menerangkan ini. Terutama sekali yang berkaitan dengan porsi atau bagian-bagian waris. Misalnya bagian perempuan. Kadang-kadang anak perempuan ini lebih banyak pengorbanannya terhadap orang tua. Misalnya di maaf ya, perhatiannya misalnya kalau sakit anak perempuan yang banyak pengurus. Begitu diwaris dia dapat separuh dari laki-laki. Kadang-kadang hatinya ada setengah apa? Kok saya malah dapat dikit? Saya semuanya berkorban di masa tua. Bapak ibu saya yang laki-laki sibuk dengan urusan sendiri. Kok saya malah ada? Kadang-kadang seperti itu kan? Kenapa saya malah dapat separuh dari laki-laki? Nah ini makanya penting untuk dipelajari supaya dia tahu bahwa ini bukan masalah laki-laki ini ya istimewa, bukan. Memang ini bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Laki-laki mendapat 2 kali bagian wanita. Ya tentu ada alasannya Jemaah sekalian. Tentu ada alasannya. Kenapa laki-laki lebih banyak dapatnya dari wanita? Kalau kita baca hukum waris ya, di antara alasannya adalah laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar. Sedangkan wanita ada penanggung jawabnya, yaitu suami. Jemaah sekalian, yang seringkali terjadi dalam masyarakat kita karena ketidakfahaman kepada waris itu, akhirnya apa? Terjadilah konflik. Misalnya yang sering terjadi, Pak. Yang pertama adalah siapakah ahli waris? Siapakah yang disebut ahli waris? Jadi warisan itu Pak, ada 3 rukun warisan. Pertama yang mewariskan, al-muwarith. Yang kedua ahli waris, yaitu yang berhak terhadap warisan tersebut. Dan yang ketiga al-waratha atau at-tirkah, barang yang mau diwaris. Jadi kalau ada 3 perkara ini, berarti rukunnya sudah terpenuhi. Warisan itu bisa dibagikan. Ada orang yang mewarisi, ada ahli warisnya, dan ada barang yang mau diwaris. Tapi syarat utamanya al-muwaris, orang yang mewariskan itu, syarat utamanya adalah dia meninggal, Pak. Sudah meninggal. Jadi kalau seorang bapak hartanya mau diwaris, syarat utamanya bapaknya sudah meninggal. Kenapa saya katakan ini, Bang? Ada anak-anak yang kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia minta bagian waris. Pak, mana bagian waris saya, Pak? Bapaknya masih hidup. Wah, ini anak kurang ajar. Seolah-olah menganggap bapaknya itu mati. Ini naudzubillah min. Ini masalah yang terjadi ya di kampung saya lah, saya katakan. Masya Allah, ini anak orang bapaknya masih hidup, dia minta bagian waris. Yang jawab sekali pertama ya. Jadi syaratnya meninggal. Dan meninggalnya adalah meninggal wajar. Kalau meninggal karena dipaksa oleh ahli warisnya, ini malah ahli waris tersebut tidak boleh mewarisi. Al-qatil la yarith. Orang yang meninggal, orang yang membunuh itu tidak mewarisi harta dari yang al-maqtul, dari yang terbunuh. Jadi di zaman Nabi Musa pernah terjadi seorang meninggal, dibunuh, ditaruh oleh pembunuhnya itu di tempat rumah orang, depan rumah orang, ya. Sehingga geger. Nah, orang yang ketempatan jenazah ini dia nggak merasa membunuh, ya dia menolak. Akhirnya geger itu. Ya. Kalau gitu kita tanya kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa juga nggak tahu. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, sudah sekarang kau potong saja sapi betina. Itu apa?
Al-Baqarah. Ini cerita Al-Baqarah. Akhirnya Nabi Musa merintahkan orang-orang Bani Israel ini mencari sapi tidak, tapi lama itu prosesnya. Di Al-Baqarah yang dibaca. Intinya akhirnya terpotong juga itu sapi. Akhirnya disuruh memukulkan sebagian daripada sapi betina tadi, kalau tidak salah bagian ekor, kepada orang yang sudah mati tadi, untuk ditanya siapa yang membunuh kamu. Betul, begitu dipukulkan ditanya, man qatalaka, siapa yang membunuh kamu? Dia jawab, ponakan saya. Jadi ternyata yang membunuh itu ponakannya yang ahli warisnya dia. Cuma si paman ini nggak mati-mati, nggak sabar, jadi dibunuh biar warisannya itu apa? Jatuh ke dia. Ada nggak tuh sekarang ahli waris bunuh? Ada loh, sebenarnya kan orang meracun siapa? Orang tuanya, bapaknya, karena tadi pengen apa? Pengen warisannya. Jadi udah ada zaman dulu Pak, orang yang tamak kepada warisan, akhirnya apa? Ya dia tidak berhak. Di situ hukum pembunuh ya, kepada pewaris tidak berhak atas warisannya. Ini pertama Pak. Kemudian kalau tadi 3 rukun tadi ada Pak, ada yang mewarisi, yang mewariskan, ada yang mewarisi ahli waris berarti, dan ada yang diwariskan. Ini harta waris ini tidak boleh dibagi kecuali setelah ada ya dilakukan perkara yang memang harus dilakukan sebelum dibagi, yaitu apa? Min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Dilaksanakan wasiatnya dan dibayarkan apa? Utangnya. Jadi warisan Pak, misal orang meninggal dunia ya, jangan dibagi dulu. Yang pertama dilihat ini jenazah ini atau orang yang meninggal ini ya, apanya yang mewaris tadi, ada nggak dia punya wasiat? Dan kedua, ada nggak dia punya utang? Jadi sebelum dibagi ditanya dulu, oh ternyata dia ada wasiat. Wasiatnya adalah dia wasiatkan dari hartaku tolong infakkan ke Masjid Al-Husna misalnya 100 juta misalnya. Atau tolong dari hartaku tolong belikan motor baru buat Kang Ahmad misalnya seperti itu ya. Ada wasiat begitu. Contoh ya, mudah-mudahan beneran ada ya. Belikan motor PCX misalnya ya. Maka warisan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan catatan, ada catatannya Pak ya. Yang pertama Pak, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 uang yang dia wariskan atau harta yang dia tinggalkan. Jadi kalau warisannya ada 1 miliar, ya PCX berapa Pak? 50 juta ya? Masih bisa itu, masih jauh dari 1/3. Tapi kalau warisannya 1 miliar, kemudian dia wasiat 500 juta, nggak boleh. Lebih dari 1/3. Ada orang mewariskan, misalnya nanti pembantu saya contohnya, ada orang saking senangnya dengan pembantunya ya, yang mungkin pembantunya sudah banyak berkorban untuk dia pesan nanti kalau saya meninggal kasih pembantu saya warisan sekian-sekian. Boleh. Nah tadi Pak, yang pertama wasiat itu tidak boleh lebih dari seperti itu. Yang kedua, wasiat tersebut para ulama mengatakan la wasiyata li warithin, kata Rasulullah. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi wasiatnya bukan kepada ahli waris, misalnya anaknya atau siapa yang kamu boleh. Karena mereka sudah dapat bagian sendiri. Misalnya wasiat kepada anak bungsu saya misalnya, saya beri misalnya tanah yang ada di pinggir jalan itu, nggak boleh Pak, karena bungsu ini ahli waris.
Jadi supaya tentu ada maksudnya, supaya juga tidak terjadi apa? Ya konflik di antara saudara itu. Jadi yang kedua utang. Utang juga harus dibayarkan dulu. Berapa utangnya? Kalau seandainya utangnya itu menghabiskan seluruh harta waris, iya harus dibayarkan. Ada ulama mengatakan utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Ada utang kepada Allah seperti apa? Ya seperti dia mungkin ya pada bulan Ramadan dia enggak puasa, dia kan harus bayar fidyah. Itu diantaranya utang kepada Allah. Atau zakat yang belum dia tunaikan, atau nazar yang belum dia laksanakan, itu utang kepada Allah. Kalau ada hartanya, tunaikan itu. Setelah itu utang kepada sesama manusia. Makanya kalau kita nyolatin jenazah, biasanya kan sahibul musibah bilang ya, kalau almarhum ada urusan utang, piutang, hakul adami, silakan menghubungi keluarga. Betul, utang itu kalau nggak dibayarkan sampai akhirat, Bahkan Nabi pernah ya menghindari menyolati orang yang punya utang. Tapi tentu orang yang utang tersebut ya ada kemungkinan dia bisa bayar. Bahkan Nabi pernah membayarkan utang jenazah. Kalau orang itu bisa utang untuk kehidupan sampai meninggalnya dia nggak bisa bayar, dia udah mulai nyicil bayaran, belum sampai habis cicilannya udah meninggal. Tapi dia sudah maksimal usaha, maka sisa hutang itu dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu usaha maksimal, tidak ada niat kemplak utang itu. Jadi utang itu walaupun orang meninggal, utangnya nggak selesai. Nggak tahu kalau di bank bagaimana kalau meninggal apa dianggap lunas atau gimana, wallahu alam. Tapi dalam Islam utang ini terwariskan juga. Ahli waris ini ya, kalau dia yang meninggal punya hutang, maka warisannya itu ya, diutamakan untuk bayar hutang. Kenapa ini penting jemaah sekalian? Ada kejadian nyata. Orang meninggal, belum ditanya utangnya berapa, kan dia berdagang, Pak. Berdagang itu ada apa namanya itu? Kalau orang di pasar namanya kampasar apa? Kampasar tuh mobil yang naruh barang ya, nanti baru dibayarnya apa? Setengah bulan kemudian. Ya, singkat cerita lah, orang ini meninggal, ibunya kan berdagang. Dibagi itu apa namanya hartanya, tidak dibahas tentang utangnya. Begitu sebulan kemudian ini orang-orang yang naruh barang di dia itu pada datang, anaknya jawabnya kapan? Ibu saya udah meninggal dunia, saya udah gak ada urusan lagi dengan toko ini, katanya. Gak bertanggung jawab. Mungkin ada juga jawaban dari anak yang kurang ajar, itu silakan tagih aja di kuburan misalnya begitu ya. Ini anak yang kurang ajar. Kenapa? Karena hutang orang tua, seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti, maka seharusnya dia yang bayar. Apalagi kalau orang tua ini meninggalkan apa? Warisan. Di antara ya aturan dibaginya waris itu setelah dibayarkan hutangnya dan dilaksanakan apa? Wasiat. Nah, ini utama Pak ya. Saya bahas yang sering terjadi aja. Jadi tadi seringkali masalah hutang ini belum difikirkan atau wasiat. Yang berikutnya ya Mas sekalian, anak angkat. Ini juga terjadi konflik. Ada jamaah bukan lapor, ngadu ke saya kan. Anak angkat ini menguasai harta bapak angkatnya. Bahkan yang anak kandungnya tersingkirkan.
Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Bukan ahli waris. Lah kalau misalnya kita makan anak, kita sayang sama dia supaya dia juga dapat bagian dari harta yang kita miliki, maka itu sifatnya bukan warisan, tapi boleh dalam bentuk hibah. Dalam bentuk apa? Hibah. Jadi sebelum meninggal orang itu hibah. Ini saya berikan kepada kamu misalnya. Terus anak yang lain dibilang, ini udah saya kasih kepada adik kamu, adik angkat kamu dia. Ini jangan dijadikan warisan. Ini udah gak boleh diwaris, ini saya kasihkan ke dia. Bikin surat hitam di atas. Ini namanya hibah, Pak. Mana anak angkat ini dapatlah bagian dari harta bapak angkatnya. Atau wasiat, boleh juga wasiat. Karena anak angkat ini bukan ahli waris. Syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi anak angkat punya jalan untuk mendapatkan. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada hibah, maka anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Nah, ini pertama, konflik terjadi seperti itu kurang lebih. Yang berikutnya yang sering terjadi karena ketidakpahaman masalah warisan ini adalah atas nama. Nah, ini atas nama apa ya? Kadang-kadang kan suami karena sayang sama istri atau karena untuk menghindari pajak progresif. Jadi misalnya dia beli apa gitu, atas nama ibu aja ya, biar kalau atas nama ayah udah banyak nih ayah ini gitu kan, udah atas nama ibu aja. Nah, ketika meninggal istrinya ini merasa bahwa ini sudah milik dia, ini atas nama ibu, berarti milik saya. Ada kata itu, karena Pak, begitu. Nah ini penting jamaah sekalian, bapak-bapak yang punya harta ini. Kalau mau atas nama boleh-boleh aja, tapi harus ada keterangan. Ini bukan milik kamu. Ya keterangan lah, kita sudah sebutin. Hanya sekedar atas nama, supaya nanti ketika meninggal ini diwaris harta ini. Kecuali memang betul-betul suami itu sayang kepada istri, ya. Betul-betul sayang suaminya itu. Dia masih hidup, dia bilang, ini rumah sudah saya hibahkan untuk kamu. Jadi nanti gak diwaris rumah itu, karena udah dikasihkan kepada dia. Bentuknya sudah hibah. Boleh. Suami yang baik seperti itu ya. Menghibahkan sesuatu kepada istrinya, yang supaya istrinya juga ada tinggalan ya, yang bisa dia nikmati. Karena memang bagian istri itu gak banyak, Pak. Bagian istri itu cuma 1/8. 1/8 dari, jadi jauh dari bagian anak ya. Apalagi anak laki-laki. 1/8. Itu mau istri 1, istri 2, istri 3 sama Pak. Jadi kalau istri 3 1/8 bagi, wah lebih kecil lagi itu kan. Pakai istri 1 aja karena banyak banyak. 1 aja cukup. 1/8. Ada istri protes loh. Masa saya istrinya cuma 1/8? Itulah agama mempunyai hukum seperti ini. Nah supaya istri punya bagian lebih, ya tadi suami ada baiknya ketika masa hidup menghibahkan sebahagian hartanya kepada istri sebagai tanda cinta kasih misalnya. Contoh misalnya mobil lah misalnya, mobil ini sudah untuk kamu, ya. Saya hibahkan kepada kamu, bikin surat, ya. Hitam di atas putih. Jadi nanti kalau meninggal suaminya ini nggak diwaris. Dia milik istrinya itu nggak diwaris. Kira-kira seperti itu. Kenapa ini penting jemaah sekalian? Karena terjadi banyak konflik ketika nama-nama atas nama istri nggak ada keterangan. Akhirnya istri itu menguasai harta. Ya. Sebab dia udah atas nama dia secara hukum legal. Ya hukum legal artinya secara hukum dunia. Kalau atas nama dia berarti dia kan pemiliknya.
walaupun itu sebenarnya bukan milik dia, hanya sekedar atas nama. Maka suami-suami ini kalau sekiranya akan terjadi fitnah kelak, sebaiknya jangan mengatasnamakan harta terhadap atas nama siapa? Istri tadi. Udah sama istri aja. Kecuali tadi memang mau dihibahkan kepada istri tersebut. Ya ini yang sering terjadi, Pak. Konflik terjadi. Yang berikutnya konflik terjadi apa? Karena kurang paham dengan urusan waris ini. Menunda-nunda pembagian waris. Terutama karena misalnya ibu masih ada ibu masih ada gak enak kalau bagi waris, nanti aja baginya setelah ibu meninggal. Padahal di antara anak itu ada yang membutuhkan warisan itu. Ya contoh lah, ada harta bapak banyak, sebagian anak ada yang beruntung mungkin sudah luas rezekinya, tapi sebagian lagi ada yang kurang rezekinya, tapi ditahan-tahan. Ini juga nggak baik, Pak. Kalau bisa memang begitu selesai penguburan, sudah kira-kira sudah nyaman semua pikiran, panggil seorang ustadz atau seorang yang ahli membagi waris. Sebutkan ini ahli warisnya sekian, berapa bagiannya Ustaz? Ustaz mau bagi misalnya, oh ini bagian dia sekian, bagian dia. Nah, wa yusallimu taslima, hendaknya dia menerima dengan lapang dada bagian-bagian tersebut. Ini yang bagus betul, Pak. Sehingga nanti tidak ada konflik berkepanjangan. Pernah terjadi satu daerah, Pak, ibunya masih ada, sehingga ya mungkin nggak tahu kenapa nggak dibagi-bagi. Di antaranya salah satu ibunya juga nggak mau bagi. Ya. Akhirnya kakak beradik ini saling berantem karena ada tanah, ya. Ada kebun. Kalau di Jakarta mungkin warisan itu, ada rumah-rumah petak gitu. Jadi saling berantem, ini katanya ini petak ini harusnya kontrakannya ke saya, kata dia harusnya ke saya. Akhirnya kakak berantem. Gara-gara warisannya ditunda-tunda untuk dibagi, maka sebaiknya dibagi saja. Jadi jelas nih bagian dia sekian, bagian dia. Termasuk rumah pusaka misalnya. Rumah pusaka itu terbaik kalau memang akan terjadi konflik di kemudian hari, dibagi aja. Sehingga orang tahu, oh ini bagian dia, ini bagian. Nah, adapun nanti misalnya ya dimusyawarahkan misalnya, siapa yang punya uang, oh bagian kamu saya beli ya, saya tombokin gitu. Karena mungkin salah satu di antara ahli waris orang kaya misalnya, udah kamu baginya berapa? Sepertiga, ini saya bayar. Boleh, nggak apa-apa. Akhirnya milik dia karena semua dibayar sama dia. Boleh. Jadi istilahnya dijujuli ya, ditombokin boleh. Tapi mereka sudah dapat bagiannya. Jangan ditunda-tunda, akhirnya terjadi konflik. Apalagi dikhawatirkan kalau si ahli waris meninggal lalu menurun ke anaknya, itu bisa lebih parah lagi konfliknya. Nah ini jamaah sekalian, maka penting ya, untuk mengetahui hukum waris tadi. Pertama untuk bertahkim dengan hukum Allah, kedua untuk mengetahui hak-hak ahli waris, dan yang paling penting lagi untuk menghindari konflik berkepanjangan. Nah, maka ayat surah An-Nisa tadi penting untuk kita renungkan ya, yaitu berhukum dengan hukum Rasulullah, kemudian wa yusallimu taslima, berlapang dada ya, menerima hukum tersebut, khususnya bagi ahli waris yang kebetulan bagiannya kecil. Misalnya istri, maaf ibu ya, bagiannya cuma 1/8 misalnya, itu kadang agak nyesek juga itu. Oh saya kecil banget bagiannya misalnya kan. Ya tapi itulah hukum Allah. Tapi bagi anak-anak yang memang ingin membahagiakan orang tuanya, boleh saja dia berbagi. Bagian saya nih Bu, saya kasihkan ibu 50 juta misalnya. Saya kasihkan ibu 100 juta.
untuk menyerahkan ibunya boleh, itu namanya hibah, hadiah atau hibah boleh. Tapi tadi orang sudah tahu bagainya masing-masing dulu. Kemudian konflik berikutnya jemaah sekalian, ini udah ini surga. Nah, kira-kira begitulah. Udah surga. Masalah Bapak Ibu sekalian pengen tahu bagainya, cukup buka aplikasi waris tuh. Udah lengkap di situ. Tapi yang pertama tadi, niat pertama adalah bertahkim, berhukum dan hukum Allah. Walaupun di Indonesia ada hukum lain, yaitu hukum KUHP tadi, ya. Sebagai orang Islam berhukumlah dengan hukum Allah. Kenapa jemaah sekalian? Walaupun misalnya secara hukum KUHP itu diakui legal, misalnya bagian dia itu legal sekian misalnya, ya misalnya istri tadi bagiannya kalau di hukum KUHP mungkin lebih besar begini, tapi dia bisa berlaku zalim kepada ahli waris lainnya gitu. Dan itu nanti ahli waris yang dizalimi itu akan menuntut di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang mengerikan itu tentang itu. Orang yang mengambil hak orang lain sampai mati tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diselesaikan, tidak pernah dihalalkan, nanti di akhirat orang yang dizalimi itu akan menuntut, dan di sana tidak ada lagi kompensasi uang yang bisa diberikan. Akhirnya amal dia yang dikasihkan sebagai gantinya, dan boleh jadi amal-amalnya habis untuk membayar kezaliman kepada sesama. Maka jamaah sekalian, ya, dalam masalah waris ini, ya, kembali silahkan untuk direnungkan, daripada dituntut di akhirat, lebih baik bagilah waris dengan cara Islam, dengan cara Quran, dengan cara yang adil. Mungkin itu saja jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya yang kebetulan ditinggali oleh ibu bapaknya warisan, agar warisan ibu bapak ini menjadi warisan yang berkah, warisan yang bermanfaat. Maka warisan itu hendaklah dibagi secara hukum Islam dan dipergunakan dengan baik. Jangan sampai tinggalan bapak ibu yang susah-susah mencari harta tersebut menjadi sebab konfliknya keluarga, atau mungkin dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Kalau warisan bapak ibu digunakan untuk kebaikan, maka akan mengalirkan pahala. Misalnya warisan bapak ibu digunakan untuk hal yang amal soleh lah, maka pahala yang terus mengalir kepada bapak dan ibu yang sudah meninggal dunia. Jadi ya, warisan itu, ya, yang terbaik adalah digunakan yang sekiranya menghasilkan pahala, sehingga bapak dan ibu yang sudah ada dalam kubur menikmati, ya, pahala tersebut menjadi kenikmatan kubur. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.